makro satu ya. Ada beberapa soal di sini, ada 4 soal. Jadi aku mau ngebahas satu-satu. Ini gimana ya, Ari? Mending orang buka PPT terus digambar atau gimana ya? Atau langsung di sini aja ngerjainnya? Kalau situ kan yang sempit, mungkin nanti soalnya di-share sama kita aja sih. Soalnya di-share sama kita. Oke, berarti aku langsung buka ini aja ya. PPT biar enak, luas. Mana? Ya banyak ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Belum, Bang. Oh, belum. Belum, Kak. Masih di soal ya? Iya, betul. Ya udah belum ini sekarang. Nah, udah ada. Oke. Sekarang kita mau ngebahas nomor satu dulu ya teman-teman. Eh, Nomor satu itu diketahui dalam satu perekonomian tertutup ada fungsi output sama dengan 4. 4 itu ini ya, teknologi, kapital pangkat 0,4 dikali lebar pangkat 0,6. Oke, berarti kita mending tulis dulu ya si, si ininya, rumusnya, yang diketahuinya. 4 ya tadi, 4 kapital 0,4 kali lebar 0,6. Terus diketahui juga bahwa si kapital itu sebesar 3 triliun ya. Sebenarnya ini mungkin ada kerancuannya teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat di soalnya, hmm, itu tuh modal yang dipergunakan tuh modal tuh sebesar 3 triliun, tapi satuannya rupiah. Sementara lebarnya itu satuannya orang. Jadi mungkin kalau disamain tuh emang agak rancu dan agak aneh ya teman-teman. Jadi ini emang langsung aja teman-teman, kapitalnya 3, lebarnya 8 gitu. Nggak usah disamain dulu satuannya. Nah, jadi langsung aja lebarnya 8 ya. Terus kita juga dapat informasi konsumsi itu dipengaruhi disposable income 2 tambah 0 tambah 0,7 YD. YD itu disposable income ya teman-teman. Terus investasi itu sama dengan 10,5 kurang 1,5 R, dan ada pajaknya itu sebesar 1,15 dan government budgetnya atau expenditure itu 2,5 ya. Nah, buat yang pertanyaan pertama itu kan kita disuruh nyari itu output perekonomian, tabungan nasional dan investasi swasta serta tingkat suku bunga. Jadi ada 4 jawaban ya teman-teman yang nomor A itu. Nah, untuk nyari output perekonomian, teman-teman tinggal cari si Y-nya aja. Nanti ini tinggal masukin aja kapitalnya berapa sama si lebarnya berapa. Ini masih mudah ya teman-teman. Jadi tinggal Y 4 dikali kapitalnya 3, 0,4 kali lebarnya 8, 0,6. Ini kalau teman-teman hitung langsung hasilnya adalah eh, 21,615 tiga tiga enam lima. Ya mungkin ini banyak ya angkanya. Jadi aku bakal ambil beberapa angka, 3 angka di belakang koma aja ya teman-teman. Jadi 21,615. Kalau misalkan aku ada salah perhitungan kasih tahu ya teman-teman. Nah, ini kita udah nyari nih, udah dapat si outputnya.
Terus kita disuruh nyari hmm, tabungan nasional. Oke, tabungan nasional untuk saving nasional lah kita notasinya SN aja. SN itu rumusnya adalah public saving. Bisa kayak gini lah. Bentar ya. Penghapus mana penghapus? Ini yang output. Ini kita ganti warna kali ya. Nah, kita cari saving. Itu dia public saving tuh rumusnya adalah tax kurang government ditambah sama eh, private saving ya teman-teman. Private saving tuh dia Y kurang T. Ini tuh Y kurang T itu disposable income. Jadi income yang benar-benar baru dipegang sama masyarakat yang udah dikenakan pajak dari sebelum-sebelumnya. Jadi kan kita tuh udah kerja nih, dapat gaji. Nah, si gaji itu harus dibersihin dulu diambil pajak-pajak-pajak. Nah, itu namanya disposable income. Habis itu dikurangi konsumsi. Kalau dikurangi konsumsi kan berarti pendapatan kita dikurangi konsumsi jadinya saving gitu. Nah, terus lo tinggal cari aja. Ini coret karena kan ini plus teksnya jadi ini plus ini negatif jadinya tinggal dicoret aja. Jadi sisanya adalah Y min C min G. Nah, itu langsung kita cari nih. Y-nya kan kita udah dapat nih ya 21,5. 21,615 ya. Terus dikurangi si konsumsinya segini ya teman-teman. 2 tambah 0,7. Nah, karena ini tuh YD itu disposable income ya rumusnya itu adalah Y dikurang T. Ini kalau asumsinya si taksnya konstan ya. Kalau taksnya konstan, kita anggap konstan ya alfa, itu namanya lump sum tax. Lump sum tax. Jadi si pajaknya itu konstan. Ada juga kemungkinan si pajaknya itu dia nggak konstan. Ya teman-teman. Jadi nanti bisa aja eh, T, T biasanya suka dinotasiin T-nya kecil ya teman-teman. TY. Nah, itu. Kalau ini eh, namanya pajak proporsional. Proportional tax. Ini kalau teman-teman dapat soal proporsional. Kalau teman-teman dapat soal yang si pajaknya itu nggak konstan gini, tapi dia bentuknya TY. Nah, nanti teman-teman harus hitung lagi nih si pajak yang di diproporsiin sama si output ini output gitu. Jadi nanti di sini kita tulis lagi 21,615 dikurangi pajaknya karena kegedean karena pajaknya konstan jadinya kita kurangi 1,15 terus ditambah dikurang government 2,5. Nah ini kalau teman-teman hitung tuh hasilnya jadi 2,2,79 ya teman-teman. Nih untuk si national saving. Ini national saving. Terus kita disuruh nyari lagi si investasi ya. Gue jangan kuning. Hmm, Sebenarnya harus dicari dulu sih tingkat suku bunganya. Baru bisa dicari savingnya.
Karena kan di sini soalnya suruh nyari investasi serta tingkat suku bunga. Jadi kita cari dulu sih suku bunganya teman-teman. Kan tadi rumus investasi itu I sama dengan hmm, oh bukan itu. Karena kita mau nyari si suku bunganya dulu, maka kita pakai yang CIGNX, CIG ya, CIG. Nah, Y-nya itu kan 21,615 sama dengan si konsumsinya tadi berapa? Konsumsi itu, ya konsumsi itu dia segini ya, itu konsumsi. Dan itu hasilnya, kalau aku hitung itu 16,325 hingga 28 lah ya, buletin. Yang untuk konsumsi di 16,328 tambah I-nya, karena I-nya belum diketahui, jadinya kita tambah 10,5, ditambah di 1,5 R ya. 1,5 Kang, R. maaf Kang. Halo? Kenapa? Itu yang perhitungan Y-nya itu buat dapetin Ya, 21,615 itu Y kan ya bukan C. iya, ini tuh Y, teman-teman, Oke, bukan C ya. Salah. Kurang ini. Ya. Aman? aman Kang. Oke. Sip. Ini kan masukin ya, investasi sama masukin governmentnya 2,5. Nah, ini teman-teman tinggal sebenarnya teman-teman tinggal putar-putar aja sih. Nanti ini pindah ke kiri, ini pindah ke kiri, nah ini juga pindah ke ruas kiri. Jadi nanti di sini tuh di ruas kanan tuh tinggal 1,5 R. Kang, punten nanya kan, Iya boleh. itu eh, kan investasi itu rumusnya tadi diketahui ya 10,5 min 1,5 R. Itu kenapa plus Kang di persamaan yang Oh ini, oh ini min ya. iya Oh iya nggak kelihatan. Oke oke. Nuhun. Siapa tadi yang bicara? Yusuf Kang. Oh Yesus oke. Ini min ya teman-teman salah. Ini ya. Aduh, ini min. Nah ini teman-teman tinggal eh, hitung biasa aja. Ini tinggal teman-teman bebas sih. Ini mau apa yang mau dipindah ruasin. Mungkin teman-teman juga ngerti ya. Nah ini pokoknya jadi 1,5 R. Itu hasilnya. Jadi nanti ini, oh enggak teman-teman, biar lebih gampangnya, ya, biar lebih gampangnya, itu yang ini pindah ke kanan, terus yang kan investasi ya, salah salah, kita pengen nyari 1,5 R-nya aja. Nah nanti yang minus 1,5 R ini ya pindah ke kiri. Nanti kan jadi plus 1,5 R ini nanti sama dengan 1,6 ditambah 10,5 ditambah 2,5 ya ini dikurang 21,615. Nah, hasilnya itu adalah 7,7107523. Tuh maaf ya jelek. Nah, nanti si R ini interest rate-nya tinggal ini dibagi 1,5. Hasilnya adalah 5,14. Itu teman-teman. Aman sampai sini? Soalnya aku mau hapus nih. Ada kebanyakan. Kalau nggak ada yang jawab, aku anggap aman ya. Kang, Eh, buat buat eh, buat yang mana? maaf maaf buat ini aja slide baru aja di bawahnya biar nggak kehapus. Oh iya tuh siap. Maaf Kang. Jir, ini udah kehapus lagi. Sorry, sorry.
51. Ntar ini aku perbaikin dulu ya. Nah, terus tadi hasilnya berapa ya? Ntar. SNI itu hasilnya adalah 2,75. 2,79. Oke, aman ya. Buat slide baru aja. Blank. Kagak bisa, Cok. Ini orang ngegambarnya dari apa nih? Dari si zoomnya, jadi emang harus dihapus. Gitu. Orang screenshot dah. Jadi aku kirim ya. Nggak apa-apa kak, Iya. aku aja yang screenshot kak. Oh bisa. Bisa kak. Ya udah tuh siap. Diundo. Ya kalau diundo nanti ini apa? Kalau diundo nanti hapus semua jadinya. Tetap aja sama. Oke ya, berarti aku hapus. Sekarang kita mau cari si investasinya. Kan tadi udah dapat nih ya si R-nya. Kita tulis lagi ya. R-nya itu 5,14. Berarti untuk nyari I-nya adalah 10,5 dikurangi 1,5, 5,14. Kan ya? Nah, ini nanti teman-teman kalau dihitung hasilnya adalah 2,789 ya. Koreksi aku ya teman-teman kalau misalkan ada yang salah, baik itu rumus atau angka. Soalnya aku susah ngejelasin di Zoom gambar-gambarnya. Oke, berarti nomor yang 1A aman ya teman-teman. Gitu cara ngerjainnya. Sekarang kita yang B nih. Jelaskan secara konseptual bagaimana pengaruh ekspansi fiskal, baik peningkatan belanja pemerintah maupun pengurangan gajah terhadap tabungan nasional. Oke, ini yang B. Jadi asumsinya itu adalah ketika G itu naik, or tax itu turun. Eh, asumsinya apa tadi? Pemotongan pajak. Oke, nih kalau teman-teman teman perhatiin, kita anggaplah kita pakai yang ini dulu ya. Kalau misalkan government naik, itu kan artinya belanja pemerintah tuh semakin banyak sehingga savingnya semakin sedikit ya. Nah, kalau untuk yang tax itu ketika G-nya konstan tetapi si pajaknya turun, maka eh, saving yang saving untuk saving negara itu semakin sedikit teman-teman karena kan eh, asumsinya G-nya konstan segitu-segitu aja tapi pendapatan si negara itu atau dari taksi itu dia semakin turun jadi sisa untuk tabungan itu semakin rendah ya. Jadi ini implikasinya adalah si savingnya turun. Ini juga implikasinya savingnya turun. Ini bebas ya teman-teman mau pakai yang mana aja. Karena kan ini asumsinya G-nya naik atau pajaknya turun. Nah, eh, secara konseptual, oke, secara konseptual tuh lebih gampang pakai grafik ya teman-teman. Ini tuh quantity of money ya di loanable funds. Ini Pak, ini tuh pasar uang ya, loanable funds market. Jadi di sini itu asumsinya saya di chapter ini, maksudnya di makro satu saving itu asumsinya saving itu konstan. Jadi dia tegak lurus ya, vertikal. Dan untuk investasinya tetap ya kayak gini, kayak demand.
Pengaruhi sama R. Nah, ini kan implikasinya savingnya turun ya teman-teman. Berarti ini adalah variabel eksogen ya. Ini variabel eksogen yang mempengaruhi saving. Dan ini akan menyebabkan si savingnya itu dia bergeser, bukan bergerak di sepanjang kurva ya. Apapun variabel eksogen yang mempengaruhi dalam model itu bakal bergeser ya. Nah, nanti si R-nya itu bakal naik dan quantity of money-nya itu semakin sedikit. Gitu teman-teman. Secara konseptual, ini kenapa R-nya bisa naik ya. R itu naik karena savingnya dia turun ya, sementara si investasinya dia masih konstan. Maksudnya kan kalau misalkan gini nih teman-teman, investasi itu kan dibiayai sama saving ya, dan ini tuh titiknya equilibrium ya. Ketika savingnya turun tapi investasinya konstan, nanti pasar uang tuh bakal nggak konsisten. Maksudnya pasar uang tuh bergejolak, investasinya lagi banyak tapi savingnya tuh, maksudnya pembiayaan pembiayaan untuk si investasi itu dia nggak bisa memenuhi untuk investasi. Alhasil bank sentral itu harus naikin suku bunga. Suku bunga yang naik itu membuat investasi turun. Nah, sehingga nanti di sini investasi juga turun, bergerak di sepanjang kurva. Itu teman-teman. Ya, ini implikasinya. Secara konseptual, kenapa R-nya naik? Itu karena untuk menyeimbangkan pasar uang agar si investasinya tuh bisa ditekan karena savingnya udah berkurang. Gitu. Itu nomor satu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor satu atau aman? Kalau nggak ada, aku anggap aman ya teman-teman. Ah, Kak, mau nanya. oke, boleh. Siapa yang nanya? Aku aku Zaki Ahmed dari E22. Siapa namanya? Zaki. Oh, Zaki. Siap. Ini kan tadi yang R itu apa, Kak? R. Ini. Iya. Ini suku bunga. Jadi berarti itu suku bunga naik, imbasnya ke saving turun, sama investasi turun. Enggak. Jadi awal mula tuh dia savingnya dia turun dulu. Savingnya bergeser ke kiri. Karena kan implikasinya dari ini kan penyebab awalnya nih. Ini penyebab awalnya membuat saving itu turun. Ini urutannya ini satu, ini dua. Karena saving turun, pasar uang tuh lagi nggak seimbang nih. Investasinya jauh lebih besar daripada si investasinya jauh lebih besar daripada si saving. Sehingga gimana caranya untuk menyeimbangkan kembali si pasar uang antara saving sama investment dengan cara naikin suku bunga. Nah, suku bunga ini harus dinaikin. Ketika suku bunga naik, ya, maka investasi juga bakal turun. Kenapa? Gini, investasi itu dia kan minjem uang, butuh pendanaan untuk berinvestasi, untuk membuka lapangan usaha, untuk membuat mesin. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau investasi yang dimaksud di CIGNX itu adalah untuk membuka lapangan usaha, untuk membuka usaha. Ya, jadi bukan investasi saham, bukan obligasi. Ya, investasi yang dimaksud itu penanaman modal untuk bangun usaha. Kayak beli mesin, beli faktor produksi, beli dan lain sebagainya. Nah, ketika investor ini yang banyak minjem dana ke bank, suku bunganya naik, ya artinya mereka harus banyak maksudnya mereka harus bayar bunganya lebih gede gitu. Sehingga utangnya semakin gede, ya mereka nggak mau lah. Orang rasional kalau utangnya gede, ya nggak mau gitu. Jadi ketika suku bunga naik, maka si investasi ini bakal menurun juga.
Nah, ini aplikasi yang keempat. Ini secara konseptual, teman-teman. Udah kejawab belum Zaki? Zaki kan namanya? Iya Kang, Oke. kejawab. Berarti itu secara nggak langsung ini prosesnya panjang ya. Maksudnya dari suku bunga naik ke inflasi turun tuh nggak langsung ya. Maksudnya kayak apa ya bahasanya? Ya, udah Ya, tahu. maksudnya masih banyak proses gitu. Iya, gitu. Ya, intinya ada banyak proses. Jadi nggak serta-merta R tuh naik gara-gara saving turun. Itu di balik itu tuh ada kejadiannya. Maksudnya ada cerita lagi gitu. Oke, makasih Kang. Oke. Aman sampai sini, teman-teman? Lain Zaki. Kalau nggak ada, aku anggap aman ya, teman-teman. Aku clear semua nih. Coba itu screenshot dulu, takut belum? Oke, Kak. Udah belum? Udah, Kak. Udah, Oke, Kak. siap. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini emang agak sedikit aneh ya, teman-teman. Karena aku ketika baca soal ini, ternyata ini tuh ada hubungannya di chapter chapter yang mana ya? Pokoknya yang longeran lah. Dan itu sebenarnya kalau kalian belajar itu masih yang bab inflation, it cause effect and social cost, itu sebenarnya itu masih jangka pendek. Sementara ini soalnya mintanya jangka panjang. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit bingung di nomor 2. Jadi nanti aku bakal jelasin pelan-pelan ya. Karena sebenarnya di chapter ini kita nggak belajar jangka panjang. Full inflasi di sini tuh jangka pendek gitu. Kalian belajar jangka panjang tuh seharusnya setelah UTS. Ya, jadi kebijakan stimulus fiskal. Salah. Ya, jadi kita buat ya. Ini kan disuruhnya secara konseptual ya, teman-teman. Ya, harus secara konseptual. Tapi aku bakal ngejelasin secara grafik biar teman-teman gampang ya. Ya, mungkin grafik juga susah sih sebenarnya. Jadi, sabar-sabar aja. Ada yang mau ditanya juga boleh. Dan ini aku eh, apa namanya? Gambarinnya pakai kurva agregat supply sama agregat demand ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga belum dapat materi agregat supply, agregat demand. Jadi eh, tolong terima aja dulu ya. Jadi sebenarnya agregat demand sama agregat supply itu intinya sama kayak demand supply teman-teman. Cuma ini diagregatkan doang secara keseluruhan. Demand demand secara keseluruhan dalam satu negara. Kalau di supply demand biasa itu demandnya dalam satu pasar doang gitu. Nah, kalau agregat semua pasar tuh digabung, demandnya jadi satu. Supply juga gitu ya. Nih, berarti kita gambar. Ini ada agregat demand. Nih agregat supply. Ini kita ganti aja lah warnanya biar nggak kucing, jir, maka hapus semua. Oke, ya. Ini price. Ini output. Nah, ini price juga. Ini namanya tingkat harga ya, bukan price satu barang doang. Ini rata-rata rata-rata harga dari semua barang yang ada di suatu negara itu namanya tingkat harga, level of price, itu price level itu. Nah, lanjut lagi. Eh, ceritanya adalah ceritanya adalah kebijakan stimulus fiskal yang berlebih dengan mengakibatkan. Oke, jadi kan akibat pandemi, pemerintah Amerika Serikat tuh melakukan stimulus fiskal. Kalau stimulus fiskal itu artinya agregat, maksudnya governmentnya tuh naik. Kalau governmentnya naik, maka si AD-nya tuh dia bakal bergeser ke kanan, ya.
AD-nya bakal bergeser ke kanan atau AD2. Nah, terus eh, diduga berkontribusi. Nah, akibat kebijakan tadi diduga berkontribusi besar terhadap inflasi. Nah, make sense ya teman-teman, menyebabkan inflasi karena dari titik ini ke titik yang atas harga itu meningkat dari price 1 jadi price 2 naik tuh menyebabkan inflasi. Oke, berarti make sense ya pernyataannya. Terus jelaskan secara konseptual dari statement tersebut dikaitkan dengan konsep inflasi dalam jangka panjang. Nah, ini ya agak susah. Inflasi jangka panjang tuh maksudnya ini ya teman-teman. Harusnya teman-teman udah pernah dengar yang namanya Phillips curve ya di PE makro di bagian akhir juga. Di Phillips curve itu adalah ketika eh, si Phillips curve-nya tuh dia vertikal tegak. Itu menandakan bahwa perekonomian tuh eh, dalam jangka panjang, maksudnya kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian di saat di jangka panjang tuh nggak bakal mempengaruhi inflasi. Itu jadi inflasi itu nggak bakal mempengaruhi Phillips curve ya. Nah, terus gimana cara kita ngegambarin di agregat demand, agregat supply ini? Caranya adalah kita juga tahu kalau misalkan dalam jangka panjang itu supply-nya kan vertikal ya teman-teman. Full employment. Teman-teman udah pada belajar kan full employment itu apa? Full employment itu ketika suatu perekonomian tuh eh, suatu perekonomian itu udah full gitu. Lapangan usahanya tuh udah diisi lebar. Maksudnya semua faktor produksi itu udah dipakai secara maksimal gitu. Walaupun memang masih ada pengangguran, itu namanya natural unemployment. Pengangguran yang tetap bakal ada meskipun si perekonomian itu sudah mencapai titik maksimum dari semua penggunaan faktor produksi gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah nanti aja karena masih ada soalnya. Berarti kita lanjut aja si agregat supply itu dia vertikal. Di sini ya teman-teman. Jelek sini. Nah, ya di sini pokoknya. Ini long run agregat supply. Agregat supply ya. Dia tegak lurus. Ini outputnya udah output eh, output have, maksudnya udah konstan dia outputnya. Nah, ketika si agregat demand itu naik, ya, ketika agregat demand itu naik, maka menyebabkan inflasi naik, ya. Nah, akibat dari ini itu menyebabkan dua peristiwa. Peristiwa pertama itu adalah ekspektasi dari inflasi itu meningkat. Kalau misalkan teman-teman nih di awal tahun, jir lah inflasi naik coy, inflasi naik. Teman-teman pasti mikirnya inflasi tahun depan tuh pasti bakal naik, ya. Karena teman-teman udah punya ekspektasi di saat ini yang kemudian eh, menyebabkan produsen juga punya pemikiran yang sama. Nantinya ini berdampak pada produsen. Agregat supply. Ini bakal berdampak pada agregat supply yang akan menurun. Karena produsen mikirnya, oh tahun depan bakal inflasi lagi nih. Harga input naik, harga faktor produksi naik, gaji naik nih, harga sewa naik juga nih. Ah udah, supply langsung dikurangin.
lambat laun. Ya, itu cerita pertama. Dan cerita kedua adalah ketika Y atau output yang terjadi saat ini itu lebih besar daripada Y head atau Y optimal. Kenapa ini bisa menyebabkan supply-nya itu dia maksudnya bergeser ke kiri? Karena ketika Y-nya tuh dia lebih banyak, ya, artinya kan ini booming ya. Perekonomian tuh sedang booming-boomingnya, pertumbuhan ekonomi itu lagi naik gencar. Artinya demand untuk labor itu naik. Demand untuk labor itu naik. Sehingga kalau misalkan kita gambarin pasar input, kalau kita gambarin pasar input, artinya demand-nya bergeser ke kanan. Demand for labor. Dari ini kan demand tuh dia perusahaan. Ya kan kalau di pasar input apa supply ini dia rumah tangga yang menyediakan tenaga kerja. Implikasinya ada real wage itu dia naik, ya kan? Real wage naik. Ini wage per P lah ya. Ketika gaji naik, ya, ketika gaji naik, maka ya perusahaan bakal nurunin supply-nya, jadi membuat agregat supply berkurang. Itu teman-teman. Nah, dari dua kejadian ini itu akan membuat agregat supply itu dia bergeser ke kiri. Nanti lambat laun bakal bergeser ke kiri sampai di titik ini. Aduh, duh. Sampai di titik ini agregat supply 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini di equilibrium ini udah paling optimal lagi nih dalam jangka panjang. Implikasinya adalah si price-nya bakal naik dan menyebabkan inflasi jauh lebih tinggi. Nah, begitu. Ya, ini cerita untuk nomor 2. Jelaskan secara konseptual dalam jangka panjang. Ya, jadi dalam jangka panjang intinya adalah si output ini dia akan kembali ke titik dalam jangka panjang. Output ini akan kembali ke titik natural walaupun ada kebijakan stimulus fiskal yang awalnya dan inflasi itu akan tetap meningkat. Dalam jangka panjang inflasi itu akan meningkat. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk yang A ya. Untuk yang B, untuk yang B terkait soal A, bagaimana ekspektasi inflasi yang tercipta dan apakah kebijakan bank sentral meningkat suku bunga acuan merupakan upaya yang tepat? Nih ya, untuk untuk ekspektasi inflasi itu meningkat. Soalnya apa sih? Oke, bagaimana ekspektasi inflasi? Kan tadi udah dibahas ya, ekspektasi inflasi itu meningkat. Oke, itu udah kejawab. Dan apakah suku bunga yang dinaikkan itu sebagai langkah yang tepat? Ya, jawabannya tepat ya teman-teman. Karena ketika terjadi inflasi, maka bank sentral itu dia akan meningkatkan suku bunga
untuk menahan laju inflasi. Itu hubungannya dari mana? Nih, aku kasih tahu lagi. Ketika suku bunga dia naik, ketika price itu naik, ya, ketika price itu naik, maka untuk mencegah price itu semakin naik, bank sentral tuh dia harus naikin suku bunga. Karena ketika suku bunga naik, itu akan membuat konsumsi turun. Kenapa? Karena masyarakat terinsentif untuk menabung di bank dibandingkan konsumsi, sehingga konsumsi turun. Terus, suku bunga yang naik itu akan menyebabkan investasi juga turun. Karena tadi yang udah aku jelasin, suku bunga naik, investasi turun. Karena bunganya semakin gede ya, perusahaan jadi lebih banyak bayar utangnya. Gitu. Itu alasan kenapa ketika price naik, maka bank sentral untuk menaikkan suku bunga adalah langkah yang tepat untuk mengendalikan inflasi. Ketika kedua komponen ini turun, nanti lambat laun price itu akan turun. Gitu. Kenapa bisa turun price-nya? Ya karena supply-nya yang segitu-gitu aja, sementara demand yang berkurang, ya mau nggak mau nilai harga barangnya juga bakal rendah lambat laun gitu. Udah kebayang belum teman-teman, atau ada yang mau ditanya nomor 2? Aman? Oke, kalau aman tadi siapa? Anak CEMS yang mau screenshot boleh. Oke, udah Kak. Oke, aku hapus ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Bagaimana definisi nilai tukar dengan pendekatan paritas, daya beli, dan ilustrasikan. Jadi ada yang namanya paritas daya beli ya. Paritas daya beli, purchasing power parity ya, atau bahasa Inggrisnya. Nah, ini tuh maksudnya adalah intinya itu ya teman-teman. Intinya semua harga yang ada di seluruh dunia, semua harga barang ya, harga barang eh, gimana ya gambarnya? Aku susah nulis. Pokoknya semua harga barang, semua aku kasih ini aja lah. Semua harga barang itu bakal sama di setiap semua negara. Jadi kayak misalkan harga mobil Toyota itu harganya harus sama di Indonesia, di Amerika Serikat, di Malaysia, dimanapun itu harus sama harganya. Mau beli bakso 10.000 juga harus sama semuanya, baik itu di Malaysia, di Indonesia, di London, di Inggris, di mana aja. Itu pengertian paritas daya beli ya, atau purchasing power parity ya. Ketika harga barang itu sama di seluruh dunia, nggak ada yang berbeda, maka real exchange rate tuh gak bakal konstan. Atau aku kasih notasi alfa ya. Real exchange rate tuh dia bakal konstan. Ya kenapa? Ya karena nggak ada
nggak ada perbedaan harga di tiap negara. Harganya sama sehingga kalau eh, kita mau ngebandingin antar harga barang juga ya sama aja. Karena kan rumus dari exchange rate itu dia kita ngebandingin harga barang luar negeri sama harga barang di dalam negeri. Kita bukan bandingin nilai tukarnya. Nilai tukar termasuk sebagai komponen apa perhitungan perhitungan real exchange rate, cuma yang jadi poinnya adalah real exchange rate itu adalah pengen ngitung perbedaan harga di luar negeri, harga barang di luar negeri dengan di domestik. Jadi ketika harga barangnya sama, ya udah berarti exchange juga pasti bakal sama konstan gitu. Nah, kalau kita mau gambarin secara kurva ya, ini tuh itu NX ya kalau nggak salah. Ini adalah NCO ya, jelek. Ini adalah NCO atau kita bisa notasiin saving kurang investment, dan ini net exportnya. Net exportnya ya. Net export mempengaruhi dengan exchange rate. Nanti gambar kurvanya kayak gini teman-teman. Kenapa kayak gini? Teman-teman pasti udah belajar tentang elastisitas ya teman-teman. Elastisitas itu kayak seberapa besar sih kuantitas tuh berubah ketika price-nya itu berubah. Karena harga barangnya sama di seluruh dunia, maka jika terjadi perubahan harga di negara apapun, misalkan terjadi perubahan negara di Indonesia, Indonesia, misalkan naik harganya, maka nanti output kita tuh turun gede teman-teman, walaupun kita cuma naikin dikit harga, misalkan dari sini, ya. Terus kita mau naikin cuma segini aja, exchange rate. Kalau kita naikin harga teman-teman, nanti ekspor kita tuh bakal turunnya drastis. Net ekspor 1, net ekspor 2. Nanti kita walaupun naikin harga, itu nanti exchange rate kita naik, seolah-olah artinya barang kita tuh jauh lebih mahal daripada di luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri juga apa? Ogah mau beli barang di Indonesia karena mahal. Sehingga orang nggak mau beli di Indonesia, artinya kita juga nggak ada ekspor. Makanya net ekspor kita turun drastis. Karena orang lain bisa aja cari substitusinya ke negara lain yang harganya masih normal, yang nggak naik gitu. Banyak kok negara-negara lain yang nggak ngerubah harganya, cuma di Indonesia doang. Wah, apalagi net ekspor kita udah benar-benar anjlok gitu. Kalau di teori ini ya teman-teman, gitu. Itu secara konseptual. Nah, sekarang kita yang 3B ya teman-teman. 3B ini agak sedikit panjang. Tadi udah di screenshot belum? Nah, James. Kapan, Kak? Oh, udah aman. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3B ya teman-teman. 3B. Oke, di sini ada
pengurangan belanja pemerintah. Government turun or apa ini? Taksnya naik. Ya kita satu-satu ya. Tiga. Ya teman-teman mungkin udah familiar ya sama kurva 3 kayak gini. Ini real exchange rate, real exchange rate, quantity of money, NCO, real exchange rate, sama unit export ya. Asumsinya itu ini savingnya konstan, ini NCO, ini saving NCO atau saving dikurang investment. Ini investment, ini net export, terus ini NCO. Ya, ini kurvanya. Ketika government dia turun, si maksudnya belanja pemerintah turun, artinya adalah savingnya naik. Ya, ketika pemerintah melakukan penghematan dengan mengurangi belanja, ya artinya savingnya naik. Atau kejadiannya taksnya naik. Kalau taks naik, pendapatannya semakin banyak. Sementara governmentnya itu konstan. Ya, artinya savingnya semakin bertambah. Sehingga yang pertama terjadi di ketiga pasar ini adalah ini yang bergeser ke kanan. Ini bergeser ke kanan. Dampaknya adalah suku bunga itu turun. Kenapa suku bunga turun? Karena untuk menyeimbangkan pasar uang lagi. Saving nih banyak ya. Sementara investasi segitu-segitu aja. Pasar uang tuh harus berupaya gimana sih cara nge-reach, maksudnya narik lagi investasi biar banyak, biar bisa semua saving itu biar bisa digelontorkan atau didistribusikan ke investment secara sempurna. Itu dengan mengurangi suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka itu menjadi insentif bagi investor untuk meminjam uang di bank. Karena bunga yang dia harus bayar itu kecil. Jadinya investasi naik. Ya, investasi naik. Suku bunga turun. Ini R, ini R. Ini implikasinya adalah di internasional terjadi net capital outflow, tapi bergerak di sepanjang kurva ya. Kenapa bisa terjadi net capital outflow? Karena ketika suku bunga turun, ya, ketika suku bunga turun, orang-orang kita anggaplah kita ngomongin Indonesia aja lah ya. Indonesia itu sebagai negara domestik. Ketika suku bunga turun di Indonesia, artinya orang nggak tertarik lagi nabung di Indonesia, nggak tertarik lagi beli saham, beli obligasi, karena ya suku bunganya rendah. Maksudnya bukan beli saham ya, beli aset. Karena suku bunganya rendah. Mereka mau punya return yang lebih gede. Makanya mereka lari ke luar negeri yang suku bunganya lebih gede daripada di Indonesia. Karena mereka
apa beli obligasi atau nabung di luar negeri, maka kan uang yang ada di domestik itu tuh kabur tuh ke luar negeri, kabur. Makanya terjadi net capital outflow. Itu ceritanya. Nah, terus nanti di kurva ketiga net capital outflow itu dia akan bergeser ke kanan. Jadi ini NCO1, ini NCO2 ya. Dan ini implikasinya adalah real exchange rate kita turun dan net export kita naik. Nah, ini ada cerita lagi teman-teman. Jadi ketika terjadi net capital outflow, uang kita nih kabur nih ke luar negeri, keluar negeri, ya. Tentu di luar negeri juga kita harus nuker uang dong, ya. Ya nggak bisa pakai uang domestik di luar negeri, ya kan? Maka dari itu, ketika uang kita kabur ke luar negeri, artinya kita bakal menukar rupiah dengan dolar, misalkan dengan dolar. Kita menukarkan rupiah, artinya apa? Artinya kita nggak minat lagi sama rupiah. Kita tuh nggak berminat lagi magang rupiah. Kita minatnya magang dolar. Ketika nilai rupiah, ketika minat terhadap rupiah itu turun, maka nilai nilai rupiah itu bakal turun juga. Kalau nilai rupiah turun, itu akan menyebabkan real exchange rate rupiah juga bakal turun. Karena nggak ada yang minat terhadap rupiah. Jadi nilai tukar Indonesia juga jadi lemah, jadi rendah. Gitu. Nah, ketika real exchange rate ini dia rendah, artinya bagi pihak-pihak luar negeri itu memandang semua barang-barang di Indonesia itu murah karena nilai tukar kita melemah sehingga kalau orang luar negeri mau tukar uang mereka ke rupiah dapat rupiahnya lebih banyak, ya enggak? Nah, karena mereka itu memandang semua barang di Indonesia itu murah, jadinya mereka beli barang di Indonesia. Ketika mereka beli barang di Indonesia, artinya kita melakukan ekspor, sehingga net ekspor kita tuh meningkat. Jadi kesimpulan untuk yang 3B, yang titik pertama, pengurangan belanja itu terhadap keseimbangan ekspor neto dan nilai tukar itu turun, dan net ekspor itu dia naik. Gitu. Ini kesimpulannya. Kang mau nanya bentar Kang. Boleh? Itu yang NCO itu net capital outflow-nya meningkat apa menurun sih? Kalau misalkan dari grafik kayaknya meningkat ya kan? Emang meningkat. Jadi kalau yang apa yang investor dari luar nggak mau ke Indonesia itu karena bunganya turun berarti ya? Gimana? Jadi kan kalau misalkan net capital outflow itu kan jatuhnya mirip yang ya investasi dari luar negeri bukan sih kan? Investasi dari domestik ke luar negeri. Oh iya ya, sorry sorry. Itu. Dari domestik ke luar negeri ya. Bukan dari foreign ke domestik. Ingat. Kita anggap semua kurva ini adalah kurva domestik. Gitu. Kejawab nggak? Aman Kang. Man? Oke, siap. Yusuf. Oke. Ini udah di screenshot belum? Udah, Kak. Oke, aman. Sekarang kita lanjut lagi ke yang peningkatan suku bunga luar negeri. Suku bunga luar negeri. Jadi kita anggaplah ini R bintang lah ya. R bintang itu dia lagi naik. Peningkatan suku bunga luar negeri. Kita gambar lagi. Oh iya teman-teman, aku juga mau ngasih tahu ya teman-teman. Kalau misalkan di mana? Di chapter Open Economy ya,
di open economy itu kalian di bukunya si MenQ yang advance itu cuma dijelasin kurva ini doang ya, cuma dijelasin kurva ini doang, kurva ini sama ini tuh nggak dijelasin ya di chapter open economy. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngegambar tiga kurva boleh, kalau mau ngegambar kurva yang ini juga boleh, cuma kalau mau gambar kurva yang satu doang yang ini kurva net export, teman-teman harus jelasin secara eh, detail untuk bagian kualitatifnya. Jadi kan nanti teman-teman bakal bercerita itu. Lanjut lagi, ini saving, NCO, investment, NCO, net export, suku bunga. Ini suku bunga domestik ya. Ini kita bicara kurva tiga ini domestik semua. Quantity of money, suku bunga, NCO, exchange rate, NCO, net export. Oke. Nah, jadi ketika terjadi jadi ketika terjadi naon? Jadi ketika suku bunga luar negeri itu meningkat, ya, artinya apa teman-teman? Artinya adalah banyak orang terinsentif untuk menabung atau membeli obligasi di luar negeri di negara yang suku bunganya meningkat. Kalau kita lagi bahas ini domestik dan ini di Indonesia, nanti bakal terjadi net capital outflow teman-teman. Ya, bakal terjadi net capital outflow. Tetapi net capital outflow ini yang berubah itu dia bukan bergerak di sepanjang kurva, melainkan dia bakal bergeser. Kenapa bergeser? Karena itu variabel eksogen. Ini tuh dari luar model ini. Yang berubah tuh suku bunga luar negeri, bukan suku bunga domestik. Kalau suku bunga domestik yang berubah ya NCO-nya bergerak di sepanjang kurva. Ya, di sini eh, kurvanya nggak terlalu bagus. Ya, hapus sebenarnya. Kurvanya NCO satu NCO satu CO dua ya, nanti kayak gini bentuknya di dan ini kita gambar kurvanya dulu ya. Ya, ya, naik investment itu kurang presisi ya. Ya, gitulah ya, kita anggap ini sama. Nah, ketika NCO itu naik, maksudnya ketika Indonesia mendapatkan NCO-nya semakin besar, maka investasi di sini juga dia akan meningkat, bergeser ke kanan. Teman-teman juga harus tahu di open economy untuk loanable funds market, ini namanya loanable funds market ya. Investasi ini itu ditambah NCO ya. Jadi ketika NCO-nya bertambah, maka nanti ini bergeser ke kanan si investasinya. Gitu. Nah, ketika investasi ini bertambah, sementara savingnya itu dia cuma segitu-gitu aja, maka suku bunga tuh dia harus naik. Ya,
suku bunga tuh dia harus naik. Kenapa? Karena untuk mengendalikan investasi yang berlebihan. Savingnya segitu-gitu aja, tapi tapi investasinya jor-joran banyak. Ya perbankan juga nggak punya banyak uang itu untuk mendanai si investasi. Jadi ya suku bunga harus dinaikkan untuk mencegah si investor ini meminta dana terus ke perbankan. Ya, itu kenapa suku bunga di sini tuh naik. Itu alasannya. Untuk mencegah atau untuk menahan laju investor itu untuk meminjam dana. Ya, karena ketika suku bunga naik ya kan investor juga bakal mikir-mikir lagi ya mau ngutang atau enggak. Gitu. Ketika suku bunga naik itu menyebabkan oh enggak, kita langsung ke cerita di bawah. Tadi suku bunga naik, udah. Nah, ketika terjadi capital outflow, ya, ketika terjadi net capital outflow, maka exchange rate kita juga bakal meningkat. Meningkat turun ya, salah. Anjir malah nih, mana dihapus. Menurun, exchange rate kita juga menurun. Dan net export juga kita naik. Ya, kenapa kenapa real exchange rate itu dia turun ya karena tadi orang-orang nggak minat sama rupiah. Jadinya nilai rupiah itu melemah, nilai tukar rupiah melemah. Sehingga kalau nilai tukar rupiah rendah, orang luar negeri ngiranya di Indonesia barang-barangnya lagi pada murah. Sehingga pada banyak beli di Indonesia dan menyebabkan kita melakukan ekspor. Jadi net ekspor kita tuh meningkat. Gitu teman-teman. Aman sampai sini? Mana ya? Dari screenshot ini? Udah, Kak. Sip. Oke, kita lanjut yang ketiga ya teman-teman. Ini peningkatan investasi otonom. Investasi otonom kita tulisnya IO aja ya. Itu naik. Ya teman-teman aku mau ngadain kuis ya teman-teman ya. Aku mau ngadain kuis ke teman-teman yang bisa ngejawab. Kalau misalkan terjadi investasi otonomnya meningkat, apa yang berubah duluan di ketiga kurva ini? Coba yang mau jawab boleh langsung on mic aja. Aku. Siapa itu? Zaki Ahmed. Zaki Ahmed. Boleh. Apa duluan Investasi Zaki? meningkat yang meningkat. Yang pertama tuh ini nih yang tabel pertama ini yang quantity of money. Quantity money kan? Grafik pertama. Ya, nih. Loanable Funds Market. Ini namanya Loanable Funds Market ya. Iya. Yo, iya bener kan. Oke, apanya yang berubah? Ini yang QM, quantity of money. Geser Iya, kanan. apanya geser ke Gila. kanan? Ini ini merah-merah ini nih. Kan ada garis merah nih gitu. Ini garis merah. Ini Gitu dia. berarti bergeser ke kanan gini. Iya kali. Iya betul. Betul. Benar yakin? Sepertinya betul.
Oh, sepertinya betul. Bentar dulu. Oke. Saya tanya telepon call of friend dulu. Waduh, sampai call friend buset dah. Iya, kayaknya itu deh. Soalnya kan kalau investasi dari luar masuk pasti uang yang beredar lebih banyak. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, jawabannya kurang tepat ya. Ah, Ya, jawabannya kurang tepat. Tadi mana sih Fahri? Tadi tetap dapat hadiah nggak Ri ini? Bebas Kang, mau lanjut nyari yang lain juga boleh. dapat Ya dapat udahlah, dapat dapat ya udahlah nggak apa-apa dapat. lah. Oh, Itu Kang investasinya geser kanan Kang. nah Ya, coba. betul ya. Investasinya geser ke kanan ya teman-teman. Bebas sih Nah, tadi terserah. tuh si Ucup bisa searching dulu kalau aku kan tadi jawabannya langsung spontan. Waduh. Bisa-bisa lu met. Nah, benar ya tadi kata Fahri investasinya balik ke kanan. Ini orang nggak tahu ya bebas gimana Itu anak Kang jawab James Kang mau tadi Kang. Isu Kang itu Kang. ini bebas sih anak James mau ngasih hadiah ke si Ahmed, si Jaki. Walaupun salah juga nggak apa-apa. Sebenarnya orang nggak masalah sih mau ngasih ke siapa juga. Jadi bebas gimana anak James sekarang. Oke, Info lagi tuh Kang. Boleh lanjut apa? aja Kang. Itu di Lanjut aja info dulu. lagi tuh juga tadi. Oke. Oke, benar ya investasinya dia bergeser ke kanan. Itu membuat suku bunga kita meningkat. Ya, suku bunga meningkat ya karena ya tadi untuk menyimbangkan pasar uang ya savingnya segitu-gitu aja, sementara investasinya lagi jor-joran naik. Bank sentral harus ngejaga kestabilan eh, uang yang ada di perbankan. Ya, ketika suku bunga naik, maka insentif bagi investor itu untuk meminjam uang semakin rendah. Jadi mereka bakal mikir-mikir lagi gitu untuk meminjam uang. Itu alasan kenapa suku bunga meningkat. Nah, ketika suku bunga domestik meningkat, itu impact-nya adalah terjadi net capital inflow. Terjadi capital inflow. Sorry, sorry, salah. Terjadi capital inflow. Kalau capital inflow naik, nih ya, NCO tuh, teman-teman harus tahu NCO itu adalah rumusnya capital outflow dikurangi capital inflow. Jadi ketika capital inflow-nya naik, maksudnya dananya tuh masuk ke domestik, maka si NCO-nya juga bakal berkurang. Jadi di sini nanti NCO-nya dia bergerak di sepanjang kurva. Ya, itu karena suku bunga kitanya naik, orang luar negeri itu terinsentif gitu. Mending nabung di Indonesia, suku bunganya lagi naik. Karena returnnya gede buat nabung, return buat obligasinya juga gede, gitu. Ya, nah ini impact-nya adalah si NCO-nya kan bergeser ke kiri. Ini membuat exchange rate kita naik. Kenapa exchange rate kita naik? Karena orang pas nukar uang tuh butuh rupiah. Jadi nilai rupiah tuh semakin tinggi. Orang tuh kayak anjir pengen maksudnya minat terhadap rupiah tuh lagi tinggi. Apapun yang diminati, maka nilai atau value dari barang itu akan naik. Termasuk uang juga kayak gitu. Ketika uangnya naik nilainya, maka nilai tukar rupiah juga semakin naik. Ya. Nah, ketika exchange rate dia naik, real exchange rate naik, maka orang-orang mandangnya, jir lah, barang di Indonesia mahal coy. Mau nuker uang aja mahal gitu. Apalagi beli barang. Nah, dari situ kemudian orang-orang nggak mau, maksudnya membatasi pembelian barang-barang dari Indonesia sehingga kita nggak banyak melakukan ekspor. Ketika ekspor kita menurun, maka net ekspor kita juga turun. Gitu. Ini kesimpulannya. Udah di screenshot. Aman nih Kang. Oke, itu yang nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor terakhir ya.
Kang tadi X itu apa Kang? Sorry, Gimana? X itu X, apa tadi? X, X itu ekspor Oh, ekspor. Oke, oke. Aman Kang. tuh, man. Ya. Aman, aman. Nomor 4, bagaimana Anda mendefinisikan natural rate of unemployment dan jelaskan secara komprehensif. Ini aku jelasin pakai kata-kata aja ya, yang ini mungkin ada sedikit gambaran, nanti aku gambar-gambarin. Jadi eh, apa? Natural rate of unemployment itu adalah, kan artinya tingkat pengangguran alamiah ya. Ya teman-teman juga bingung apa sih artinya yang tadi aku jelasin di awal. Jadi perekonomian itu kalau misalkan udah menggunakan faktor produksinya, sudah menggunakan resource-nya secara maksimal, nanti outputnya tuh dia bakal konstan. Yang tadi aku udah gambar, yang ini ya, outputnya tuh dia bakal konstan. Ini AS. Udah nggak bisa ditambah lagi. Kecuali emang ada penambahan kapital, ada penambahan eh, jumlah teknologi, nah baru dia bisa bergeser, bergeser gitu. Gitu. Nah, kita asumsinya udah aja ya kayak gini. Tet- Ini ketika perekonomian itu full employment. Full employment itu semua serapan tenaga kerja itu maksimal. Tapi bukan berarti semua pengangguran itu kehapus, teman-teman. Tidak sama dengan unemployment itu sama dengan nol. Full employment itu tidak membuat unemployment atau pengangguran itu habis total karena diserap tenaga kerja. Kenapa bisa terjadi? Ada dua alasannya. Satu, kalau misalkan eh, kalau misalkan perekonomian itu udah paling maksimum untuk menggunakan faktor produksi, input, research, ya udah nggak bisa ditambah lagi si Y-nya. Jadi orang-orang yang lagi nyari kerja itu namanya friksional. Orang-orang yang lagi nyari kerja itu adalah pengangguran alamiah, pengangguran friksional. Kenapa disebut kenapa disebut natural? Kenapa alamiah? Ya karena nggak mungkin nggak mungkin nggak sih sebuah tuh negara tuh nggak punya pengangguran sama sekali. Pasti aja pasti ada aja orang-orang yang bakal nyari kerja. Walaupun perekonomian udah di puncaknya penggunaan faktor produksi yang paling optimal, tidak serta-merta membuat sisa pengangguran itu bisa diterima di kerja. Karena apa? Ya karena kapasitas produksinya udah maksimal gitu. Kapasitas produksi udah maksimal di suatu negara sehingga eh, ada labor yang datang mau masuk tuh nggak bisa, udah nggak udah ketahan. Udah jangan masuk, udah jangan masuk apa? Jangan masuk dunia kerja, udah penuh nih, udah penuh semua tempatnya untuk mau lebar. Udah penuh, udah nggak ada lagi tempat buat kamu bekerja karena semua modal udah ada lebarnya, ada kayak gitu-gitu. Artinya kan orang-orang yang mau masuk ke kerja ini dia udah ketahan nih, nggak bisa kerja, dan itu akan jadi pengangguran. Nah, orang-orang yang ketahan ini, yang lagi nyari kerja, ya itu namanya pengangguran friksional, dan itu secara alamiah tuh pasti ada. Walaupun perekonomian itu udah paling maksimal di penggunaan input dan resource gitu ya. Dan yang kedua itu pengangguran struktural. Struktural. Struktural tuh kalau misalkan ada perubahan sistem ekonomi, perubahan sistem kerja, perubahan yang tadinya sektor pertanian jadi manufaktur, ya. Kalau misalkan kayak kejadiannya kita nih udah full employment ya, maksudnya semua lapangan usaha udah diisi semua labor,
sama kapital. Nah, ada masanya ketika perkembangan zaman, sistem ekonomi itu berubah. Mungkin jauh lebih modern karena ada teknologi. Misalkan jadi kayak pakai mesin, ya, yang awalnya pertanian biasa pakai kerbau, tiba-tiba pakai mesin. Nah, orang-orang yang nggak bisa beradaptasi inilah tiba-tiba langsung keluar, keluar kerja. Karena mereka belum bisa belajar pakai mesin gimana, cara pakai traktor gimana. Dan itu penganggurannya secara alamiah pasti bakal terjadi kalau misalkan ada perubahan struktural ekonomi. Nah, itu namanya pengangguran struktural. Dan itu bakal alami secara natural bakal terjadi kalau ada perubahan ekonomi itu. Pengangguran struktural itu pasti bakal terjadi ada. Walaupun nanti, walaupun perekonomian itu lagi di puncaknya penggunaan faktor produksi yang paling maksimal. Gitu intinya untuk yang 4A ya. Gitu. Dijelaskan dengan kurva yang relevan bagaimana pengaruh. Ini terakhir ya teman-teman. Aku gambar besar weh. Ini salah-salah. Demand supply. Ini market, input market ya teman-teman. Input market. Ini real wage. P per P. Ini labor. Kuantitas of labor. Ketik penetapan upah di atas upah keseimbangan. Oke, jadi kan upah keseimbangan tuh di sini ya, equilibrium. Kalau misalkan terjadi penetapan upah secara konstan di sini, artinya terjadi apa teman-teman? Terjadi disequilibrium di sini. Supply-nya itu jauh lebih besar daripada si demand. Artinya apa? Tenaga kerjanya, lebarnya, eh, eh, penawaran terhadap tenaga kerjanya tuh jauh lebih banyak ketimbang permintaan tenaga kerja. Kalau upah naik, wajar dong kalau misalkan orang-orang mau nawarin diri buat kerja. Karena upahnya naik. Upah naik nih, wah aku mau bekerja. Aku mau bekerja karena upah naik. Rasional. Tapi kalau dari sisi demand, dari sisi perusahaan, wah gaji naik, harga input naik, berarti nanti cost-nya naik. Ya udah dah, turun aja. Kita demand for labor-nya. Nah, nanti turun si demand-nya. Turun, sementara si supply-nya tuh naik-naik. Ketika supply-nya lebih besar daripada demand, artinya banyak orang yang belum dapat kerja. Banyak orang yang belum dapat kerja, sementara permintaan terhadap tenaga kerjanya itu rendah. Sehingga ini menyebabkan pengangguran. Sehingga ini menyebabkan pengangguran. Ya. Bagaimana pengaruh ya? Jadi intinya adalah eh, kalau pengaruh penetapan harga upah itu dia naik, maka akan menyebabkan unemployment. Dah itu intinya. New wage. Ke wage naik, maka terjadi pengangguran. Dah itu intinya. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu belum sebelum acara SPP ini selesai? Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kalau ada yang mau PC juga nanti boleh. Gimana?
Gimana, Ri? Udah Ya aja ini mungkin teh? ya aja kali ya, Kang. Udah aja. Siapa tuh? Mungkin teman-teman juga udah pada capek ya. Ini udah jam siang. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh PC ya. Sokri aku kembalikan kepada Fahri ya.